Selamat berjumpa lagi dengan saya di channel The More You Learn, The More You Earn ya. Tiap hari ada ide baru, tiap saat ada ide baru, banyak belajar, banyak manfaat ya. Otomatis banyak untung gitu ya. Kali ini episodenya episode pendek ya. Saya mau memodified atau mendekor ya saklar lampu yang awalnya ada di sini ya, bisa tahu di dalam sini, di belakang, di belakang lemari ini. Lemari ini kan baru dipasang juga karena saya mau fit into the wall atau nempel sama dinding. Sudah kuat sekali nempel ya, sudah kita perkuat dengan skrup ya. Nah, bagaimana orang nggak bisa masuk kamar, nggak bisa nyalakan lampu kamar mandi karena tertutup oleh dinding lemari ini ya. Jadi idenya saya sambungkan kabel lebih untuk keluar ya, dan sekarang sudah posisinya sudah ada dan sudah saya siapkan. Nah, lagi-lagi selalu dalam perjalanan waktu ide itu bisa berubah. Silakan ya bro, teman, guys, rekan-rekan ya, mau berubah ide ya, yang jelas pasti ada perubahan itu ke arah yang lebih baik gitu ya. Awalnya saya mau beli karena ini saklarnya inbow ya, tertanam dalam tembok, dalam dinding ya tadinya ya, tapak begitu. Nah, saya keluarkan, direlokasi ke area sini. Saya waktu itu berpikiran gitu, beride mau saya belikan outbowlsnya, kotak yang keluar nanti ya, untuk Panasonic punya. Ini Panasonic punya saklar. Jadi outbow-nya ada bentuknya seperti ini, warna putih juga. Dia ikutin lengkungan pinggulnya ya, bagus. Nah, setelah saya sore mau berangkat ke supermarket toko bangunan ini ya, M10 lah sebut aja gitu ya, disclaimer. Saya mulai menghitung karena kebiasaan begitu, karena beli satu peralatan saja jaraknya dari rumah ke M10 itu kurang lebih 6 kilo ya. Belum lagi setelah kembali dari toko bahan bangunan itu, saya tidak bisa langsung belok kanan ke arah rumah, mesti ke kiri dulu sampai di ujung jembatan layang, pintu tol keluar ada U-turn ya, baru kembali. Itu kurang lebih 9 kiloan ya, jadi agak panjang untuk kepentingan satu barang ini aja ya, outbow-nya, box-nya ya. Jadi harga outbow-nya kurang lebih ya 15.000 sampai 20.000, nggak akan lebih dari 20.000 ya. Nah, setelah itu saya pikir sudahlah, saya tidak mau buat yang tidak mau buang waktu yang kurang efektif gitu untuk kepentingan cuma satu barang kecil. Saya berimajinasi, kemudian beride, merubah ide saya buatkan dengan kayu saja. Lagi-lagi kayu jati Belanda ya, pinus ya. Sepertinya rekan-rekan bertanya, kenapa saya selalu dengan kayu pinus? Emang saya ada hubungan saudara dengan kayu pinus? Bukan itu. Karena ini buat saya pikir ini mudah didapat dan kekuatannya bagus. Rayap pun tidak begitu suka ya, tidak suka sama sekali ya. Kuat, ringan, dan teksturnya artistik sekali, naturalnya begitu menggoda gitu ya. Saya senang dan saya mulai mengumpulkan kayu-kayu ini. Even masih kecil bentuknya, saya tetap simpan karena perlu nanti suatu saat saya butuhkan, saya kumpulkan di tempat perapihannya. Jadi ini terpakai gitu ya. Jadi saya sederhana berpikir, ya udah saya mau bikin outbow-nya dari kayu ini ya, kurang lebih mirip gitu ya, cuma ini teksturnya dan bentuknya lebih besar sedikit. Saya mau simpulkan, mau kasih lihat. Sebelum saya buat, saya sudah ukur dulu ini untuk mal gitu ya, untuk menandai. Nah, begini pasangnya, tuh dikencangkan baut kuping kepitingnya lah ya, untuk menekan ke kiri ke kanan supaya dia tidak lepas lagi ya.
kemudian nanti ditutup dengan ini pemanisnya, ini tanpa skrup, ini ada kupingan 4 gitu ya, klik gitu ya, nanti masuk ya. Jadi begini, kalau dia sudah masuk, lubang yang tadi untuk ke dinding sudah saya ukur juga, teralokasi ya, terisolasi, jadi kelihatannya tidak ada skrup ya, dan lebih indah. Jadi ini cepat waktunya saya mau kasih lihat cara pasangnya kembali seperti semula. Sebelumnya saya lepas ya. Yang jelas ini sudah saya bikin jalur untuk kabel lewat juga. Nanti dia tidak terlihat gitu ya. Tertutup begini. Ya, nanti sudah selesai, nanti kita shoot juga tuh, ya. Kabelnya ada di dalam sini. Jadi simply melayang juga gitu ya. Oke, kelihatannya ya, bagus sekali. 2 skrup ya. Kenapa 2 skrup? Kenapa bentuknya tidak simetris? Saya juga kurang suka dengan yang simetris ya, karena dari dulu sudah simetris. Saya suka yang sekarang natural ya, walaupun dia asimetris oke. Kenapa saya baut di posisi sini dan sini? Sebelumnya saya pikir di sini mau dikasih lubang skrup juga untuk memperkuat gitu ya. Setelah saya letakkan ini di dindingnya ya, di media dindingnya, ternyata ini terlalu dekat dengan pinggiran dinding ya. Kalau saya bor lubang sini untuk tembus nanti bor beton di sini, saya tidak menganjurkan. Kalau kita bor beton ya 2 cm lebih kecil dari ujung dinding, itu rentan pecah. Jadi usahakan, yakinkan sebelum mengerjakan sesuatu, kita berpikir lebih jauh apa efek setelah kita kerjakan ya. Kalau ini pecah jadi kerjaan besar lagi ya, jadi kusennya mesti kita ya betulkan gitu, mungkin karena kedorong atau apa ya. Intinya kekuatan untuk ini itu fungsinya hanya menempelkan dan cukup, tidak akan lepas dan tidak mungkin ditarik juga kan, hanya untuk tekan hidup mati ya. 2 skrup ini ya, wah kencang sekali. Saya pakai S5, sudah saya tanam fishernya 5 mili ya. Saya skrup, sebelum saya skrup saya sudah tekan ini ya, saya tes itu sudah duduk dengan tepat dan aman, nyaman dan tidak lari ya. Oke. Dan sekarang saya mau sambung kabelnya, pasang kayunya dan saklar rangkanya sudah terpasang juga. Yang saya tadi maksudkan itu, ini kaki kepitingnya ada kiri dan kanan ya, 2 ini sudah dikencangkan baut dan dia sudah merenggang gitu, gigit di dalam kayunya itu ya, sudah tidak bisa gerak lagi ya. Tinggal kita cover estetikanya ya, ini cover mempercantiknya. Jadi nanti dia tertutup semua lubang, dan kabel yang lebih sudah di dalam situ juga, sudah saya simpan dalam situ ya, dalam kotak kayu ini. Nanti semua skrup yang tidak diinginkan tidak terlihat lagi ya. Ini kita pasang, klik ya, tuh cantik ya. 15.000 kalau kita beli outbow-nya. Coba ini naturalnya tuh, teksturnya, garis-garisnya ya. Ini sudah on belum nih? Tuh sudah nyala ya.